Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Regina R, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Flores Timur dari Sekolah SMPN 1 Atap Tiga Tukang. Kali ini saya tidak sendiri, tetapi saya ditemani sama Pak Marcelinus Dalowara, guru di SMPN 1 Atap Tiga Tukang. Beliau mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pak Dalo, selamat pagi. Pagi Ibu. Pak Dalo, apa kabar? Kabar yang baik Ibu. Bagaimana dengan Ibu? Syukur alhamdulillah Pak, saya juga baik. Baik Pak, pagi ini kita akan mengadakan pra-observasi ya Pak. Sebelum saya mengamati pembelajaran yang Pak Dalo lakukan di dalam kelas nantinya, atau sebelumnya saya melakukan supervisi. Adapun tujuan dilakukannya supervisi kelas yaitu untuk mengevaluasi proses berjalannya pembelajaran yang Pak Dalo lakukan di kelas dan mengapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi ini Pak. Ini sebagai persiapan awal sebelum nanti Pak Dalo melakukan kegiatan pembelajaran di kelas agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang baik bagi murid. Begitu ya Pak? Ya, ada beberapa pertanyaan yang saya akan sampaikan kepada Pak. Yang pertama, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Pak Dalo capai nanti? Baik Ibu, berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya lakukan, Ya. tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi unsur-unsur dalam teks tersebut. Begitu Ibu. Baik Pak, berarti ada satu tujuan pembelajarannya Pak yang ingin dicapai nanti. Lalu bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Pak capai pada observasi nanti? Baik Ibu, untuk area pengembangan saya menggunakan 3 aspek, Ya. yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Di kognitif, siswa mampu menguraikan unsur-unsur dalam cerpen. Untuk area yang kedua yaitu keterampilan, siswa mampu atau siswa terampil dalam mengeluarkan pendapat. Dan aspek yang ketiga yaitu afektif, yaitu siswa bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Luar biasa Pak. Baik Pak. Jadi area pengembangan yang ingin dicapai oleh Pak itu ada 3 ya. Ada kognitif, ada keterampilan atau psikomotorik, dan afektifnya juga ya Pak. Nah, saya ingin mendengarkan Pak, kira-kira rancangan pembelajaran yang ingin diterapkan dalam kelas Pak itu mungkin dari strateginya, dari model atau metode pembelajarannya itu seperti apa sih Pak? Begini Bu, untuk strategi yang saya lakukan yaitu pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan profil belajar anak yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Lalu saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan gaya belajar mereka. Dan untuk model yang saya lakukan yaitu Problem Based Learning atau PBL dan metode diskusi kelompok, tanya jawab dan juga penugasan. Begitu Ibu. Iya, baik Pak. Jadi pembelajaran yang Pak lakukan yaitu berdiferensiasi ya Pak, yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Lalu pembagian kelompok berdasarkan profil belajar siswa dengan menggunakan metode PBL. Nah, bagaimana nih Pak dengan media pembelajaran yang Pak gunakan dalam kelas? Baik Ibu. Jadi untuk media pembelajaran saya menggunakan cerpen, kemudian LKPD, dasarnya PowerPoint dan juga laptop. Baik Pak. Nah, kira-kira nih, kapan Bapak mau melakukan kegiatan pembelajaran? Hari apa, jam berapa, dan di kelas mana? Jadi untuk pembelajaran nanti kita ambil di hari Jumat besok di jam pertama. Baik Pak, berarti hari Jumat ya Pak, saya akan masuk di kelasnya Pak Dalo untuk melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di kelas saat proses pembelajaran berlangsung. Nah, nanti setelah kegiatan berakhir dari dalam kelas, kita akan mengadakan percakapan terakhir atau wawancara pasca observasi Pak. Di sini bukan saya sendiri Pak, tapi nanti didampingi oleh pengajar praktik saya Pak. Sebelum kita akhiri nih, kira-kira apa sih yang Pak Dalo dapatkan dari percakapan kita hari ini? Jadi yang saya dapatkan yaitu mungkin tentang gambaran media apa yang saya gunakan nanti, dan sebaiknya saya persiapkan hari ini memang. Oke, luar biasa Pak. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai jumpa di kelas pada hari Jumat ya Pak. Oke. Baik.
di pasca observasi. Sekian dan terima kasih. Anggota Polsek Purulawang menyebutkan ZA diduga sengaja membakar rumah lantaran kesal karena Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, salam bahagia. Hari ini kembali lagi dengan saya yang akan melakukan percakapan pasca observasi. Bersama saya Regina R, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Flores Timur yang bertugas di SMP Segelata 3 Tukang. Rekan saya Pak Mas Dalo, Ibu pengajar praktik, Ibu Florentika Boleh. Saya mengucapkan terima kasih Bu karena sudah bisa meluangkan waktu untuk hadir di sini. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Lalu Pak Dalo bagaimana? Baik Pak Dalo, kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi ya Pak. Dimana kan sebelumnya kita sudah melakukan pra-observasi, kemarin kita melakukan observasi dan hari ini kita pasca observasi ya Pak. Kira-kira bagaimana perasaan Pak Dalo setelah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas? Pulang kegiatan pembelajaran kemarin saya merasa lega sekali. Walaupun banyak kekurangan yang alami di kelas, tapi sebetulnya semuanya sudah berjalan dengan lancar. Ya, walaupun saat kegiatan pembelajaran juga anak-anak yang tidak ada kualifikasi, tapi ya kita sudah melaksanakannya. Luar biasa Pak. Apa yang membuat Pak merasa bahwa sudah lega terus melihat bahwa anak itu belum terkontrol dengan baik? Jadi saya merasa lega karena mulai dari kegiatan pembelajaran saya mulai belajar dengan seluruh alur, walaupun di pertengahannya ada hal-hal yang mungkin kekurangan di situ, tapi sampai selesai dan pada akhirnya saya juga merasa cukup puas. Sementara kegiatan dalam pembelajaran anak-anak yang tidak begitu fokus dengan kegiatan pembelajaran, walaupun hanya satu dua, tapi itu juga mengganggu teman-teman yang lain. Baik Pak, namanya kekurangan-kekurangan yang seperti itu bukan Pak sendiri yang mengalami, tetapi saya juga. Boleh saya sampaikan ya Pak, hasil pengamatan saya kemarin. Menurut saya pembelajaran yang Pak Dalo lakukan itu sudah sesuai yang diharapkan. Di mana pada pendahuluan Pak juga sudah menerapkan PSE di dalam pembelajaran sosial emosional. Terus ada keyakinan kelas juga ya Pak, sepakati bersama dengan siswa. Tujuan pembelajaran yang Pak sampaikan pada pra-observasi sesuai dengan pada saat observasi di dalam kelas kemarin Pak. Pak menyampaikan secara tertulis dan juga secara lisan dengan tegas. Itu yang mengamatan saya kemarin Pak. Lalu pada area pengembangan juga tentang unsur-unsur cerpen ya Pak. Itu terlihat dengan jelas. Dan untuk strategi-strategi yang Pak sampaikan juga itu luar biasa Pak. Pak melakukan pendekatan berbasis masalah atau PDL, diskusi kelompok, itu juga sudah terpenuhi semua. Saya melihat semuanya itu ada, sehingga kemarin itu Pak, murid-murid dapat menerima materi yang Pak berikan itu dengan baik. Lalu di dalam juga Pak mengisi dengan ada ice breaking, itu yang menarik perhatian siswa dan membuat siswa itu tetap fokus.
banyak yang kurang. Jadi saya juga saya langsung membutuhkan masukan dari ibu supaya nanti ke depannya pembelajaran yang saya lakukan di kelas juga berjalan dengan baik. Seperti itu. Baik Pak, saya kemarin ya dengan gayanya Pak yang mengajar mampu menarik perhatian siswa. Jadi paradigma belajar bahasa Indonesia yang membosankan itu akhirnya jadi hilang Pak. Jadi akhirnya siswa itu semangat. Lalu baik berikutnya kira-kira kendala apa sih yang Pak hadapi dalam proses pembelajaran kemarin? Untuk kendalanya yaitu pada beberapa anak yang kurang fokus, sehingga itu juga sangat mengganggu teman yang lain. Dan juga mungkin dari saya mungkin kurang memberikan mereka masukan terkait dengan kesepakatan kelas mereka, sehingga ada yang selalu melanggar kesepakatan kelas, tapi itu hanya sebagian kecil saja bisa. Tapi sampai selesainya tetapi sampai pada akhir juga selesai dengan baik. Artinya keyakinan kelas itu adalah kesepakatan bersama. Jadi tidak apa-apa namanya kita memiliki siswa yang seperti itu memiliki karakter yang berbeda. Mereka butuh proses untuk ke yang lebih baik. Oke. Lalu rencana aksi seperti apa sih yang ingin dilakukan untuk mengatasi kendala yang Pak hadapi? Jadi rencananya untuk kegiatan pembelajaran kelas saya harus fokus pada kesepakatan kelas, supaya siswa harus tetap mematuhi kesepakatan yang sudah ada, sehingga kegiatan pembelajarannya berjalan dengan lancar. Kemudian mungkin berbanding sebelumnya juga saya harus tambah sedikit lagi supaya siswa lebih aktif lagi, supaya pikiran mereka juga lebih jernih lagi ketika belajar. Selanjutnya kira-kira rencana yang sudah Pak buat tadi itu siapa yang akan membantu Pak dan kapan kira-kira? Mungkin kalau bisa saya minta bantuan ibu dan juga teman-teman kita juga akan minta suasana kepala sekolah supaya nanti kegiatan pembelajaran seperti apa itu nanti dijalankan sekolah. Dan masukan teman-teman saya pasti akan berikan. Luar biasa Pak. Semangat Pak dalam segala rencana aksinya, semoga berjalan dengan baik. Baik Pak, percakapan pasca observasi yang kita lakukan hari ini saya sudah artinya keyakinan kelas itu adalah kesepakatan bersama. Jadi tidak apa-apa namanya kita memiliki siswa yang seperti itu memiliki karakter yang berbeda. Mereka butuh proses untuk ke yang lebih baik. Oke. Lalu rencana aksi seperti apa sih yang ingin dilakukan untuk mengatasi kendala yang Pak hadapi? Jadi rencananya untuk kegiatan pembelajaran kelas saya harus fokus pada kesepakatan kelas, supaya siswa harus tetap mematuhi kesepakatan yang sudah ada, sehingga kegiatan pembelajarannya berjalan dengan lancar. Kemudian mungkin berbanding sebelumnya juga saya harus tambah sedikit lagi supaya siswa lebih aktif lagi, supaya pikiran mereka juga lebih jernih lagi ketika belajar. Selanjutnya kira-kira rencana yang sudah Pak buat tadi itu siapa yang akan membantu Pak dan kapan kira-kira? Mungkin kalau bisa saya minta bantuan ibu dan juga teman-teman kita juga akan minta suasana kepala sekolah supaya nanti kegiatan pembelajaran seperti apa itu nanti dijalankan sekolah. Dan masukan teman-teman saya pasti akan berikan. Luar biasa Pak. Semangat Pak dalam segala rencana aksinya, semoga berjalan dengan baik. Baik Pak, percakapan pasca observasi yang kita lakukan hari ini saya sudah catat, lalu saya sudah masukkan ke supervisi akademik. Mohon nanti Pak. Pertanyaan terakhir nih Pak, sebelum menutup. Kira-kira apa yang Pak dapatkan dari proses coaching? Iya, yang saya dapatkan masukan terkait dengan saya kemarin ada kekurangan, sehingga dari kekurangan itu saya bisa membenahi diri untuk bisa dalam kegiatan pembelajaran selanjutnya juga saya melaksanakan dengan baik sesuai dengan yang disampaikan oleh ibu. Saya merasa bersyukur karena begitu banyak masukan
lakukan sehingga membuat saya kedepannya pasti akan lebih baik. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Terus beberapa hari yang lalu mulai dari observasi, lalu kemarin sudah observasi dan terakhir hari ini pasca observasi. Terima kasih juga saya ucapkan kepada ibu pengajar praktik yang sudah meluangkan waktu menampingi saya hari ini. Sekian dan terima kasih dari saya.